Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma innaka antal alimul hakim. Bapak, ibu-ibu, jamaah zuhur rahimakumullah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang maha mulia dan maha sempurna. Alhamdulillah, dengan izin Allah kita bisa melaksanakan salat zuhur berjamaah. Harapan kita salat 5 waktu kita bisa melaksanakan selalu berada berjamaah di masjid sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi kita, sallu ayyuhan nas fi buyutikum illal maktubah aw kama qala Rasul. Salatlah kamu di rumahmu kecuali salat wajib. Yang salat wajib itu ada di masjid, bukan di rumah. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Suatu ketika ada sahabat yang buta minta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ikut salat berjamaah. Kata sahabat ini, ya Rasulullah, laisa li qa'idun yaquduni ilal masjid. Saya ini buta wahai Rasulullah, tidak ada yang menuntun saya ke masjid. Hal min rukhsah, ada enggak keringanan boleh saya tidak ke masjid? Jawaban Nabi, enggak apa-apa wahai sahabatku. Tapi sahabat Nabi berjalan ke depan beberapa langkah, Nabi menoleh ke belakang. Hal sami'tan nida, wahai sahabatku, apakah kamu dengar azan? Dengar wahai Rasulullah. Datanglah sekalipun kamu merangkak. Begitu tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya agar salat 5 waktu kita berada di masjid yang mulia. Bapak, ibu, jamaah zuhur yang berbahagia, sebentar lagi kita akan kedatangan bulan Ramadan. Bulan yang ditunggu, bulan yang sangat istimewa. Ada 3 hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan amaliyah bulan Ramadan. Yang pertama adalah tentang puasa. Yang kedua tentang qiyamul Ramadan atau salat tarawih. Yang ketiga adalah qiyamul lail pada malam Lailatul Qadar. Yang menariknya Bapak Ibu, pesan Nabi itu menekankan tentang keikhlasan. Hadis yang pertama adalah man shoma ramadhana imanan wahtisaban. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wahtisaban. Bahwa siapa yang melakukan puasa dengan iman dan ihtisab. Izinkan saya meluruskan Pak Bibu. Ihtisab itu kadangkala diterjemahkan dengan perhitungan. Sebenarnya Pak, ihtisab bukan perhitungan, artinya adalah keikhlasan. Ihtasaba yahtasibu ihtisab.
Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa seseorang akan bertahan melakukan puasa Ramadan di siang hari, merasa nikmat melakukan siam di siang hari. Ternyata syaratnya adalah iman dan keikhlasan. Tanpa keikhlasan berat orang untuk melakukan ibadah puasa. Keikhlasan menjadi kata kunci. Hadis yang kedua adalah man qama ramadhana imanan wahtisaban. Hadis yang kedua, man qama, bukan mendirikan, Pak. Siapa yang melakukan qiyamul lail? Qiyamul lail disebut dengan salat tarawih di bulan Ramadan. Pertanyaannya, siapa yang bertahan melakukan qiyamul lail di bulan Ramadan? Siapakah umat Rasulullah yang bertahan merasakan nikmatnya qiyamul lail di bulan Ramadan? Semakin kemudian semakin mantap qiyamul lailnya. Jawaban Nabi adalah imanan wa ihtisaban, iman dan keikhlasan. Kalau boleh kita evaluasi diri kita, kenapa kita tidak bertahan melakukan qiyam Ramadan di malam hari? Jawabannya bukan karena panas. Hari ini rata-rata masjid di Kota Padang, musola surau di Kota Padang rata-rata sudah pakai AC. Ternyata bukan itu yang masalahnya. Dulu orang mata gerah, nggak kuat berlama-lama di masjid. AC nyaman luar biasa. Hari ini kita hanya pertanyaannya bukan itu masalahnya. Kata Nabi adalah iman dan keikhlasan. Berat bagi kita melakukan qiyam Ramadan karena keikhlasan. Tidak ada kerinduan melakukan qiyam Ramadan karena ada keikhlasan. Maka pesan Nabi yang kedua, man qama ramadhana imanan wahtisaban. Siapa yang melakukan qiyamul lail, salat tarawih, iman dan ihtisab dan keikhlasan, insyaallah akan bertahan melakukan qiyam. Keikhlasan menjadi kata kunci. Yang ketiga, hadis yang mirip. Man qama lailatul qadar imanan wahtisaban. Man qama lailatul qadar. Siapa yang menghidupkan qiyamul lail di 10 terakhir, siapakah mereka yang bertahan? Imanan wahtisaban, iman dan keikhlasan. Kadang-kala kita tidak betah berlama-lama di masjid. Ada AC. Tuh kalau iktikaf juga boleh bawa selimut, boleh bawa bantal. Tapi kita tidak nyaman berlama-lama di masjid. Masalahnya bukan masalah apa-apa. Bahkan beberapa masjid hari ini, bukan banyak masjid hari ini kita lihat menyediakan sahur bagi para mu'takifin. Apanya yang kurang? Iman dan keikhlasan. Makanya kaum muslimin rahimakumullah, Ramadan ini adalah madrasah keikhlasan. Ramadan adalah madrasahnya keikhlasan. Ramadan adalah sekolahnya keikhlasan. Dan sukses itu berbanding lurus dengan namanya keikhlasan. Kesuksesan itu kata kuncinya keikhlasan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sewaktu ingin melakukan agenda yang besar, apa disebut dengan hijrah, pesan Nabi luar biasa, innamal a'mal binniyat. Keikhlasan juga menjadi patokan. Suatu ketika Ummul Mukminin radhiyallahu anha, Aisyah Ummul Mukminin, ada sekelompok orang ingin mengencingi Ka'bah, berniat jahat ke Ka'bah. Belum mereka sampai ke Ka'bah, mereka dimusnahkan oleh badai dan angin. Dimusnahkan. Kata Ummul Mukminin, ya Rasulullah, bukankah di waktu itu ada orang yang baik ya Rasulullah?
Di situ ada yang ingin berniat jahat, juga kan ada orang yang baik. Apa salahnya wahai Rasulullah? Kok sama perlakuan Allah kepada mereka? Apa jawaban Nabi kepada Ummul Mukminin? Yub'atsun nasu ala niyati. Wahai Ummul Mukminin wa Aisyah, manusia dibangkitkan berdasarkan keikhlasan dan niat mereka. Maka kaum muslimin rahimakumullah, sesungguhnya bukan permasalahan hidup yang berat pada hari ini. Ternyata yang berat itu adalah keikhlasan kita. Sesungguhnya yang membuat kita berkata kasar, apa disebut dengan namanya kekerasan verbal namanya, atau berkata kasar, kekerasan rumah tangga namanya, bukan masalah ekonomi yang mendasar, keikhlasan yang menjadi nomor satu. Orang tua kita dahulu, mereka sekolahnya sangat sederhana, anaknya banyak lagi, sederhana pasti mereka. Tapi jarang kita dengar ibu-ibu, nenek-nenek kita dahulu mengajukan cerai gugat di pengadilan. Jarang kita dengar. Hari ini sejahtera orang luar biasa hari ini. Tapi banyak juga kita dengar, bahkan sering kita dengar seorang istri mengajukan cerai gugat pengadilan. Apanya yang kurang? Keikhlasannya yang kurang. Maka kaum muslimin rahimakumullah, mari kita sambut Ramadan, kita jadikan madrasah keikhlasan. Allahu Akbar. 1 bulan lamanya Allah tempa kita, Allah bina kita untuk mewujudkan suatu institusi namanya adalah madrasah keikhlasan. Mudah-mudahan kaum muslimin rahimakumullah, Allah karuniakan kepada kita sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu, sebagai seorang nenek dan kakek, juga seorang anak, ya Allah, karuniakan kepada kami, ya Allah, keikhlasan. Ya Allah, sebagaimana Engkau karuniakan kepada nabi-nabi, orang-orang soleh sebelum kami, keikhlasan kurniakan kepada kami, ya Allah. Ya Allah, kami rindu, ya Allah, mendapatkan keikhlasan sebagaimana Engkau berikan kepada orang-orang terdahulu sebelum kami. Fa'tabiru ya al-asar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.